kita sudah tahu dari sini. Oh, oke. Metodologinya pasti bukan metodologi yang kita kenal saat ini. Jadi kalau kita mau belajar dari Karl Marx, itu seperti kita melewati sebuah lembah yang teman-teman harus bisa filter sendiri itu. Mana yang berguna, mana yang harus diikuti, dan mana yang enggak. Mana yang bisa ditinggalkan, mana yang perlu diingat, kayak gitu. Jadi itu ya satu hal yang perlu teman-teman ingat. Next. Next. Ya. Oke. Ya. Jadi ini famous quote ya dari Friedrich Nietzsche, God is dead and we have killed him. Nah, ini saya ganti. Karl Marx is dead and we have killed him. Di Indonesia tuh Karl Marx terlalu populer ya, di kalangan aktivisme utamanya. Kayak dia itu jadi nabinya, bahkan mungkin Tuhannya gitu ya. Kalah sampean itu NCT, terus Wavy dari Korea, itu nggak ada apa-apanya dibanding Karl Marx gitu di tingkat mahasiswa, kayak paling dipuja lah gitu ya. Padahal Karl Marx itu orang mati, dan dia udah mati gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa kok dia jadi pujaan hati semua orang. Itu aneh kan ya, padahal sudah mati. Mestinya kita merayakan dia sudah mati gitu. Dan bukan hanya mati, kita udah ngebunuh dia sebenarnya sebagai disiplin ilmiah ya. Sosiologi udah ngebunuh dia karena kita nggak, satu ya tadi social construction, dua kita itu udah berkembang dengan sangat pesat, dengan banyak diversifikasi ide, metodologi, perspektif. Karl Marx itu cuma satu titik kecil yang nggak perlu terlalu diagung-agungkan, karena yang kontemporer itu jauh lebih menarik untuk dilihat, bahkan lebih advance. But somehow di Indonesia nggak kayak gitu. Jadi di sini mindsetnya adalah Karl Marx itu orang dulu sudah mati dan kita sudah diversifikasi, kita udah maju. Jadi rayakan itu, jangan di kita ingat-ingat masa lalu, kita kembali ke zaman dulu, jangan kayak gitu. Kita lihat ke depan. Next. Kenapa kita perlu ngelihat ke depan? Karena seperti katanya Craig Calhoun ya, sudah banyak paper yang merangkum kata-katanya orang mati, tapi nggak ada alasan kenapa kita perlu ngebaca tulisan mereka. Nah, rangkuman itu juga sempat dikritik tuh sama peneliti lain, sama sosiolog lain, sama dari disiplin lain. Tapi kita juga nggak punya alasan yang cukup clear gitu. Kenapa kita harus baca kritisisme atas rangkuman tulisan orang? Kan aneh ya kayak gitu. Jadi sebenarnya isu soal idol ya, teoritisi yang dipuja-puja itu sebenarnya udah di-address, udah dipermasalahkan sejak dulu. Nggak tahu kenapa di Indonesia nggak terlalu kelihatan masalah itu. Anyway, jadi jangan sampai kita mengidolakan satu tokoh, dalam konteks ini Karl Marx, sebegitunya. Dia cuma satu dari sekian banyak hal, dan nggak berhubungan secara langsung dengan sosiologi. Next. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Satu, kita cari tahu tuh ada ide-ide pokok apa aja dari Karl Marx. Kemudian yang kedua, kita cari tahu tuh, oke, kalau ide-idenya begitu, terus apa tuh buat sosiologi? Apa tuh buat mahasiswa sosiologi? Berguna nggak? Next. Kita mulai dari kenal orangnya ya. Jadi Karl Marx itu perkembangannya lumayan ini. Kalau katanya Marxis ya, atau Marxologi, whatever lah mau dibilangnya, apapun itu, ada perbedaan tuh dari setiap masa publikasinya atau umurnya, Marx muda, Marx tua, apapun lah itu ya. Nah, kita akan coba kenal itu. Next. Jadi Karl Marx itu dulu fokus mempelajari hukum dan filsafat di Bonn dan Berlin ya. Di tesisnya dia itu, tesis doktoral, dia ngebahas filsafat kuno. Dia ngebahas komparasi antara Demokritus dan Epicurus. Kemudian pada tahun 1841 dia lulus tuh dari studi doktoralnya di Universitas Jena. Nah, yang penting di sini adalah Marx itu udah jadi radikalis di tahun-tahun itu. Jadi nuansa politiknya tuh udah muncul dari situ. Tapi mungkin belum ke politik ya, mungkin masih banyak ke arah pemikiran. Dia gabung ke sebuah surat kabar ya, namanya ada di situ nggak ada. Oh ya itu, Rheinische Zeitung ya, Jerman.
Zeitung. Jadi dia masuk ke situ, ketemu tuh sama orang-orang sosialis Hegel, ketemu sama Moses Hess, dan ketika ketemu sama Moses itu, Marx berkenalan dengan ide sosialisme. Next. Tapi ketika dia menjadi makin aktif, makin radikal di sana tadi ya, pemerintah Prusia. Nah, mereka itu nggak suka sama kegiatan kayak gitu. Jadi Marx itu diusir. Tempat kerjanya ditutup, diusir, kemudian dia pindah ke Perancis. Kenapa kok sampai kayak gitu? Ya parah sih sebenarnya. Marx itu parah sih, sampai ayahnya bilang Marx itu sebagai demon gitu kan, iblis itu. Wow, itu kalau ayah kalian itu bilang kayak gitu ke kalian, berarti kalian parah. Sama kayak Marx ya. Parah itu berarti radikalnya. Jadi Marx pindah tuh ya ke Prancis sama istrinya tuh. Ketika dia di Prancis, wah makin radikal tuh. Kenapa? Karena di tahun-tahun itu Prancis tuh tempatnya pemikir-pemikir bebas untuk saling bertukar pikiran, saling berargumen, publikasi, bahkan aktivitas politiknya lumayan ini ya. Ya terkenal lah Prancis itu ya. Kalau ngomongin revolusi, protes, aksi, lalala, itu Prancis. Di sini juga Marx itu makin radikal. Dia sempat menulis beberapa karya, misalnya yang disebut sebagai 1844 manuscripts ya. Di situ dia menjabarkan konsep alienasi itu. Dia juga menulis kritisisme pada beberapa filsuf lain. Dia ketemu sama beberapa orang, dia ngebuat jurnal politik, kemudian dia nggak sepaham sama orang itu, kelar jurnal politiknya. Kayak gitu. Jadi idenya makin matang, makin kritis, makin radikal, sampai pada satu waktu dia diusir dari Prancis oleh pemerintah sekitar tahun 1845. Next. Ya. Nah, ketika dia diusir, dia pindah ke Belgium ya, sampai tahun 1848. Saat itu di Brussels ya, khususnya dia tempat pindah itu di Brussels. Saat itu Brussels itu industrinya pesat banget tuh. Dan kondisi semacam itu juga bikin gerakan tuh nggak terlalu gede gitu ya. Tapi di sini dia nulis beberapa karya yang itu penting gitu. Misal The German Ideology atau The Poverty of Philosophy, The Common Manifesto itu kan lumayan terkenal ya. Kemudian juga The Class of Struggles in France. Intinya dia makin terlibat secara politik, tapi di tingkat pemikiran ya. Sekalipun di pemikiran tuh tetap kritis loh. Dia sempat ngolok-ngolok tulisannya, ide-idenya Pierre Joseph Proudhon. Proudhon itu anarko ya, nggak tahu, lupa. Kemudian next, dia cabut lagi dari Brussels itu, dari Belgium. Dia diusir lagi kan persoalan itu. Dia pindah ke London. Nah, sampai akhir hayatnya dia tinggal di situ. Max tinggal di London dan kota ini itu cocok banget sama status politik dia, karena London itu surganya orang-orang yang diasingkan secara politik. kayak apa ya? Kayak zaman dulu ya kan, tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Indonesia kan diasingkan ya sama Belanda, sama ya itulah orang-orang itu ya. Sama di Max ini juga diasingkan secara politik. Dia cabut di London, dan London itu surganya gitu. Nah, sepanjang masa dia tinggal di London ini sebenarnya ada dua hal yang dia lakukan. Yang pertama itu dia fokus menulis kritisisme pada ekonomi politik ya. Ide-ide ekonomi politik dia kembangin di situ, tapi keluarannya malah lebih dari ekonomi politik ya. Itu lucunya di situ. Yang kedua, dia itu juga sakit-sakitan tuh, khususnya setelah istrinya meninggal di tahun 81. Sejak saat itu hidupnya Marx itu penuh penderitaan, men. Jadi masalah kesehatannya tuh makin ini ya, meningkat. Dia keluyuran ke sana kemari buat nyembuhin dirinya. Pada Maret 1883, Marx itu meninggal. Jadi kayak begitu. Next.
Nah, meninggalnya Marx itu bukan berarti kelar gitu ya. Oh, udah gue meninggal nih, melayang ke atas, terus kelar. Enggak. Ada beberapa ide yang itu sebenarnya worth it gitu buat dilihat, khususnya oleh mahasiswa sosiologi, karena Karl Marx itu salah satu filsuf yang ngebahas perubahan sosial ya. Itu kata kunci sebenarnya, perubahan sosial. Dan sosiologi mempelajari perubahan sosial. Eh, hanya saja bedanya kita sebagai orang zaman now ngelihat perubahan sosial itu lebih canggih daripada Marx zaman dulu. Eh, karena orang-orang zaman dulu ya, filsuf zaman dulu itu lekat dengan komparasi historis ya. That's why nanti kita akan sempat singgung juga ada tinjauan-tinjauan historis di pemikirannya Karl Marx. Next. Nah, ini ada beberapa ide ya yang teman-teman itu bisa pegang ketika belajar Karl Marx. Yang pertama itu ada alienasi. Alienasi itu singkatnya tentang keterasingan ya, bagaimana pekerja itu jadi terasing. Yang kedua itu ada base and superstructure model, bagaimana sebuah dominasi kelas itu bisa muncul, bertahan, dan terlegitimasi. Itu interesting banget sebenarnya. Sebagai mahasiswa sosiologi, mesti interesting banget. Yang ketiga itu ada cara dan alat produksi ya, bagaimana ini itu menentukan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang keempat itu ada ideologi. Ideologi itu singkatnya tentang cara memahami dunia. Itu aja sebenarnya. Tapi ini sentral banget. Dan ini yang bakal bikin beda dari Marx dan Hegel. Kita akan bahas nanti. Kemudian ada kelas sosial ya. Kelas sosial itu singkatnya kategori-kategori kelompok manusia dalam konteks kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi. Kenapa ekonomi? Nanti kita bahas juga. Yang terakhir itu ada konflik kelas. Bagaimana kelas-kelas kategori-kategori berbasis ekonomi tadi itu saling berkonflik dan pada akhirnya membawa perubahan yang serius. Next. Jadi Karl Marx itu dipengaruhi sama George Hegel ya. Bagi Hegel itu sejarah itu perlu dilihat secara dialektis, bahwa perubahan sosial itu datang melalui sintesis dari kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan. Nah, yang bertentangan itu adalah ide. Ketika dia bertentangan, muncul tuh ide baru. Istilahnya, kamu tuh lagi berorganisasi, kamu sama temenmu nggak sepakat tuh, jadi dua kubu misal kayak gitu. Debat, nggak kelar, terus besoknya kelar gitu. Oh, solusinya gini nih. Berubah kan akhirnya pola organisasinya. Sama kayak gitu, itu sederhananya kayak gitu. Debat, berubah pikiran, kemudian berubah perilaku. Kurang lebih seperti itu. Tapi Marx berbeda dari Hegel gitu ya. Dan berbeda dari teman-teman juga sih. Kebanyakan teman-teman kan memandang pikiran itu penting banget menentukan perilaku kita soalnya. Semua-muanya balik ke pikiran masing-masing. Semua-muanya balik ke diri masing-masing. Ini titik yang paling menarik dari Marx. Bukan pikiran yang menentukan kita, tapi kondisi material. Tapi apa yang kita produksi, konsumsi, dan distribusikan, aktivitas ekonomi kita. Dan itu kayak, kok kayak gitu ya, gitu kan? Kayak nggak intuitif kan ya. Kita secara intuisi bilang, oh ini balik ke pikiran masing-masing. Tapi Marx bilang, enggak, bukan itu. Ini sosial, ini ekonomi, men. Kayak gitu. That's why Marx nggak sepakat tuh sama Hegel. Dia bilang, yang berdialektika itu, yang saling berkonflik dan menghasilkan sesuatu yang baru itu bukan ide, tapi hal-hal material. Real world. Bedanya di situ. Next. Ini ya, kurang lebih yang jadi penentunya sejarah itu ada di pertentangan antar kelompok-kelompok dengan aktivitas ekonomi yang berbeda. Jadi itu sebenarnya inti logikanya Marx itu kayak gitu. Perubahan sosial itu tentang pertentangan aktivitas ekonomi, kelompok-kelompok ekonomi. That's it. Next. Kita mulai dari historical materialism ya, materialisme historis. Ini tuh jadi metodologi ya, metodologinya Marx gitu kalau mau dibilang. Jadi materialisme historis itu adalah sebuah pendekatan ilmiah ya, ilmiah
kamu tahu lah, pendekatan ilmiah itu sejarahnya berbagai macam dan penuh pertentangan. Somehow yang jadi dominan adalah apa yang teman-teman label sebagai positivis dan semuanya memusuhi positivis. Nggak tahu kenapa, tapi Marx kemudian mengklaim ya ini salah satu pendekatan ilmiah yang bisa diikutin gitu lah, historical materialism. Dia digunakan untuk menghasilkan eksplanasi ya. Eksplanasi itu sama dengan teori. Berarti ada sebab, ada akibat di situ. Tapi pada gilirannya, uh, historical materialism itu jadi framework. Jadi bukan sebab akibat yang kita pahami sekarang itu beda. Konsep kita tentang sebab akibat variabel A dan variabel X dan variabel Y dengan konsep eksplanasi di sini itu beda. Di sini eksplanasinya tuh lebih kayak ada asumsi tentang bagaimana dunia bekerja dan kemana kita harus melihat data macam apa yang harus kita kumpulkan dan bagaimana cara itu. Jadi ada asumsi di situ. That's why itu lebih pas dibilang framework ya, historical materialism. Next. Sorry, balik dulu. Oke, jadi historical materialism itu fokusnya ke material di dalam framework ini. Yang jadi pertentangan itu, yang dipertentangkan itu adalah kekuatan produksi ya. Dia terdiri dari bahan mentah, alat produksi, dan pekerja. Ketika kelas yang satu atau kelompok yang satu ini berbeda dengan yang satunya, kemudian berkonflik, dari konflik itu memunculkan satu organisasi sosial yang baru atau satu bentuk masyarakat yang berbeda, yang secara bertahap Marx bisa bilang itu seperti ini. Next. Nah, ini sebenarnya agak ini ya, agak kontroversi di antara kalangan Marxis ya. Ini beneran dari Marx atau enggak? Kayak gitu. Intinya soalnya kan apa ya? Kadang Friedrich Engels itu dicurigai ya, oh jangan-jangan ditambah-tambahin sama dia tuh gitu. Cuman terlepas dari hal itu ya, kita bisa sebut aja ini itu memang dari Marx gitu lah ya, biar nggak pusing-pusing amat. Kita bisa lihat bahwa ada 5 tahap perkembangan masyarakat gitu ya, perkembangan sosial. Dan menurut Marx dengan framework materialisme historis tadi, perkembangan ini terjadi karena adanya pertentangan force of production atau kegiatan ekonomi kalau mau dibahasakan secara simpel yang tadi kita bahas. Ada pertentangan bahan mentah, alat produksi, dan pekerja di situ. Ketika itu terjadi, berubah tuh kayak gitu. Nah, kita bisa mulai dari primitive communism ya. Sebelum primitive communism itu ada namanya tribal ya, kesukuan. Itu simpel lah ya, hunter gathering society di mana orang-orang itu terbagi menjadi pemburu dan pekerja domestik kayak gitu-gitu. Biasanya laki-laki yang berburu, ya ada yang bilang perempuan juga ikut. Anyway, di masyarakat seperti itu, termasuk primitive communism, kelas itu relatif nggak ada gitu. Yang menjadi kegiatan ekonomi di sana itu adalah kegiatan komunal, semuanya ditanggung secara bersama. Biasanya masyarakat tipe primitive communism itu terdiri dari beberapa suku gitu. Mereka itu punya kesepakatan atau saling menaklukkan. Jadi gitu ya ciri-cirinya. Ini semua dikerjakan secara komunal, tidak ada yang berkuasa, sangat berkuasa, nggak ada, semuanya dikerjakan bareng-bareng, kalaupun ada perbedaan itu nggak terlalu signifikan. Tapi seiring berjalannya waktu, jumlah populasi bertambah, kan kayak gitu ya, populasi manusia bertambah, dan itu artinya apa? Itu artinya jumlah permintaan itu bertambah, atau dalam bahasa gampangannya, kebutuhan-kebutuhan itu juga bertambah. Alhasil, sumber daya itu jadi rebutan. Sumber daya nggak melimpah lagi, begitu kan? Disitulah inequality itu muncul. Ketidaksetaraan muncul di situ. Dan pada gilirannya,
masyarakat primitif komunisme yang satu itu bisa menjajah yang lainnya, atau apa itu, perang, ya itu kata kuncinya. Mereka bisa perang di situ, mereka bisa saling menaklukkan. Dan meskipun di masa ini masih lebih komunal ya orang-orangnya, produksi bareng, lalala, semuanya bareng gitu, bahagia-bahagia bareng, sengsara-sengsara bareng, mati-mati bareng kayak gitu. Tapi sudah ada yang namanya konsep perbudakan di sini. Itu kunci. Eh, Perbudakan itu artinya kan ada private ownership ya, ada kepemilikan privat di situ berarti. Hanya saja bentuknya nggak seperti yang kita pahami sekarang kayak rumah, mobil, motor, lalalala. Jadi sudah ada itu konsep private ownership, tapi masih simple, clear, well definitive gitu. Jelasnya perbudakan sudah dari situ udah mulai kelihatan nih. Oh ya ini inequality juga berarti kan kayak gitu. Nah, jadi semuanya masih dalam tahap awal tuh di primitive communism. Barang-barang masih diratakan, distribusi dengan rata, dikerjakan bareng-bareng. Cuman ketidaksetaraan sudah muncul di situ. Nah, di masyarakat feudalis, tanah itu dimiliki oleh bangsawan ya. Dan bangsawan itu mengeksploitasi tenaganya para petani untuk menyediakan produk-produk ekonomi. Jadi, di masa feudalis itu, hubungannya kan kayak ini ya, zaman dulu tuh ada raja, ada pendekar, ada petani gitu ya. Dan raja itu memberikan perlindungan. Nah, itu ada ketidaksetaraan lagi ya, kepada orang-orang yang khususnya petani itu tadi. Dan petani biasanya jadi orang-orang yang paling miskin. Teman-teman mungkin sering lihat pola hidup kayak gitu dari kartun ya, kartun-kartun zaman dulu itu mungkin di Mickey Mouse lah, atau di apa di Bugs Bunny gitu kali ya. Itu kan ada ya kayak gitu. Yang miskin ya udah miskin, terus raja sama tentaranya, bala tentaranya tuh kayak sombong banget, banyak makan. Tapi yang miskin tuh dilindungi sama rajanya, sementara yang miskin bakal ngasih pasokan hasil tani misalnya kayak gitu, ngasih sesuatu sama raja. Jadi hubungannya kayak gitu antara si miskin dan si kaya, antara raja dan petani. Petani garap tanah, raja itu menerima hasil garapannya. Pada gilirannya, raja memberikan proteksi, bangsawan memberikan proteksi ke para petani kayak gitu. Nah, pada masa ini perbudakan juga ada ya, juga muncul, tapi perbudakannya itu lebih subtle mungkin kalau mau dibilang ya, karena kita ngomongin petani itu kayak budak waktu itu. Kamu nggak punya kebebasan karena kamu terikat oleh, ya kamu relatif tidak punya kebebasan karena kamu terikat oleh hutang, kamu terikat oleh hubungan bangsawan tadi. Dan pada dasarnya kamu kalau melanggar, kelar hidupmu. Tapi kalau kamu taat, kamu juga nggak bisa kemana-mana, ya kayak gitu. Perbudakannya beda, tapi ya itu kayak perbudakan gitu loh. Jadi kayak gitu, di masyarakat feodal tuh kayak gitu. Nah, ketika barang-barang sudah dikumpulkan ke para bangsawan, aktivitas ekonomi terus berputar ya, dan teknologi terus berkembang. Jadi muncullah di situ kelas baru yang namanya kelas kapitalis. Kelas kapitalis ini adalah orang-orang yang itu tidak hanya memiliki barang-barang yang dia jual belikan dengan para bangsawan, tapi dia juga punya alat-alat produksi, teknologi ya, yang advance itu, masyarakat industrial. Kelas borjuis itu adalah para pedagang kaya dan pemilik perusahaan, sedangkan yang dieksploitasi itu kelas pekerja di masyarakat kapitalisme. Kapitalisme itu muncul sebagai hasil dari revolusi industri di Eropa. Saat itu barang-barang mentah itu diperjualbelikan untuk kegiatan produksi di berbagai perusahaan. Nah,
uh, menurut Marx ya, ini yang mungkin paling diingat sama banyak mahasiswa. Menurut Marx itu uh, kalau kelas pekerja sadar sama penindasan ini, kita akan balik ke itu lagi nanti. Kuasanya kelas borjuis itu bakal jatuh dan kelas pekerja bisa membebaskan dirinya. Ketika itu terjadi, ada yang namanya dictatorship of proletariat. Jadi orang-orang kaya itu bakal sadar tuh di bawah diktatornya kelas pekerja di sosialisme bahwa kemerataan itu, equality itu lebih baik daripada inequality. Kemudian pada masyarakat komunisme semua orang itu akan bekerja sama dan semua spending pengeluaran negara akan diatur di tingkat nasional. Orang-orang akan diberikan sumber daya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu teorinya kayak gitu. Next. Nah, ini yang mungkin jadi ini ya, jadi sentral gitu di Marx. Marx itu punya fokus yang serius, bahkan mungkin dia benci gitu. Kalau mau dibilang dia benci, ya mungkin ya. Dia radikal. Tapi kenapa ya kapitalisme yang dikritik? Nah itu sebenarnya di zaman dia udah banyak yang mengkritik kapitalisme, dan Marx itu cuma satu dari sekian banyak orang yang ngebahas kapitalisme secara kritis. Jadi dia orang lain aja gitu. Cuman kritik-kritik dia itu somehow jadi relevan aja dengan zaman kita di saat ini. Next. Nah sebenarnya kapitalisme itu apa sih? Ini yang mungkin banyak diperdebatkan dan nggak nemu jawabannya. Jadi saya hanya menyajikan satu pandangan yang simpel dan teman-teman bisa ingat ya. Jadi berbeda dari masyarakat feodal, kalau di feodal itu ngomongin lahan sama pertanian ya, bangsawan dan peasants dan petani gitu. Kalau di sini kelasnya ada dua, kapitalis atau berjuasi atau berjuis, apapun kamu mau sebut itu, dengan buruh, proletariat, kelas pekerja. Nah, kelas kapitalis itu yang punya means of production dan modes of production. Apa bedanya? Kalau means of production itu artinya alat produksi. Alat produksi adalah semua elemen fisik di luar manusia yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang. Misal mesin, palu, komputer, toko, internet, bla bla bla, toko online. Kemudian ada modes of production, cara produksi ya. Itu lebih luas lagi konsepnya, mencakup tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Jadi lebih gede modes of production. Nah, kapitalis itu yang punya itu semua, sedangkan kelas pekerja itu adalah orang-orang yang terpaksa bekerja di situ. Jadi masih mirip dengan konsep perbudakan tadi ya. Kamu nggak lepas dari situ karena kamu butuh gitu. Dan kalau kamu cabut dari situ, kelar hidupmu gitu. Cuman bentuk hubungannya nggak kayak tadi ya. Kalau bangsawan melindungi, petani itu yang terikat di situ. Sementara kalau kapitalis ini nggak ada melindunginya sama sekali kayak gitu. Next. Nah, Marx itu punya beberapa kritik terhadap kapitalisme. Salah satu yang paling terkenal adalah konsep alienasi ya. Alienasi itu simpelnya adalah keterasingan dari apa yang dia produksi sendiri, dari apa yang dia lakukan, kegiatan kreatifnya itu. Kayak gini, teman-teman kan masih mahasiswa ya, belum lulus ya. Nah, ini. Terus berantem. Oke. Teman-teman kan masih ini ya, masih belum lulus ya, dan mungkin ada yang udah kerja gitu. Dari maba udah kerja. Kadang-kadang kan kayak gitu. Nanti kalau teman-teman udah benar-benar kerja ya, udah merasakan dunia kerja, teman-teman akan sadar tuh, oh iya ya, yang aku kerjakan, misal kerja di agensi yang nanganin Instagram, TikTok, Facebook, misal kayak gitu. Aku ngebuat sebuah foto, ngedit, tapi kok kayaknya ini bukan minatku gitu. Aku suka bikin konten TikTok, tapi kayaknya bukan duniaku gitu. Nah, itu intinya kayak gitu. Kita terpaksa bekerja ya karena kita kita butuh uang, kita butuh sistem keuangan. Dan yang Marx tawarin tadi soal sosialisme dan komunisme adalah sistem sosial yang itu tanpa negara dan tanpa sistem keuangan. Somehow itu jadi bagian dari sistem yang eksploitatif.
Next, ketika bekerja teman-teman juga bakal ini ya, bakal merasakan nggak hanya diri teman-teman yang terasing dari situ. Teman-teman kehilangan makna ketika kerja, nggak hanya itu, tapi juga teman-teman kehilangan koneksi sosial. Dan itu mungkin paling paling teman-teman sadarin ya, ketika berkeluarga somehow pertemanan itu jadi nggak ada artinya gitu. Kadang kita punya banyak teman waktu kuliah dan SMA, tapi makin makin tua tuh makin sedikit gitu. Iya, sama kayak gini. Jadi keterasingan di antara para pekerja itu kayak gini. Itulah yang coba Marx kritik dari kapitalisme. Lo kerja tapi lo nggak dapat apa-apa dari situ. Lo kerja untuk kerja. Lo kerja bukan untuk diri lo. Kamu tidak ada waktu untuk malas-malasan. Kamu tidak ada waktu untuk beristirahat, melakukan apapun yang kamu suka. Nggak ada waktu. Kamu harus kerja dan ngasilin uang untuk orang-orang yang kamu sebenarnya nggak terlalu minat soal itu. Siapa sih yang minat jadi OB? Siapa sih yang minat jadi tukang ojek? Nggak ada ya. Kayak gitu. Next. Itu satu, konsep alienasi. Yang kedua, kalau ini terus dibiarkan, pada gilirannya kelas pekerja itu akan termiskinkan terus. Itu kunci. Jadi kelas pekerja bakal termiskinkan. Dan ketika ini sampai pada titik yang akan dibahas nanti, ya, konfliknya bakal makin parah dan kekerasan tidak terhindarkan. Kemudian melahirkan sebuah organisasi sosial baru yang Marx sebut sebagai sosialisme itu tadi. Next. Nah, problemnya adalah ketika kamu ingin mengadakan perubahan, itu susah, men. Problemnya adalah dominasi antar kelas itu terjadi semata-mata bukan karena yang satu mendominasi yang satunya. Bukan kayak orang melakukan pemerkosaan atau pembunuhan yang kita benar-benar tahu tuh, oh dia ngelakuin itu, oh dia ngelakuin ini, oh ini nggak baik buat aku. Problemnya adalah di masyarakat kapitalisme dalam konteks hubungan pekerja dan kapitalis, kita nggak benar-benar tahu. Jadi, kita nggak benar-benar tahu bahwa kita dalam kondisi eksploitasi. Kita nggak punya bayangan tuh bahwa masyarakat tuh nggak harusnya kayak gini. Masih ada bentuk masyarakat lain. Sehingga proyek politiknya Marx, jadi Marx bukan hanya pemikir, dia juga punya proyek politik. Proyek politiknya Marx adalah membebaskan orang-orang dari ilusi. Next. Nah, kita harus membongkar mana yang ilusi dan mana yang bukan. Kita harus tahu juga bagaimana perubahan itu terjadi. Jadi kuncinya di situ. Apa sih yang bikin perubahan itu terjadi? Menurutnya Marx, next, perubahan itu terjadi seperti historical materialism tadi, karena adanya konfigurasi kegiatan ekonomi. Atau dalam bahasa yang lebih simpel, bahasa yang lebih konseptual, ada hubungan saling menentukan di antara base structure dan superstructure. Base structure itu tentang produk ya, produk-produk, kegiatan ekonomi, alat-alat produksi. Kemudian superstructure itu singkatnya struktur sosial. Konsep struktur sosial di sosiologi kita kenal itu ya, ada agama, ada keluarga, ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada macam-macam lah ya itu ya. Kemudian budaya. Budaya kadang dipisahkan dari struktur sosial. Tapi untuk simplicity, for the sake of simplicity, sebut aja budaya bagian dari struktur sosial. Nah, itu kalau teman-teman pikirkan lagi, itu agak masuk akal kan? Bahwa apa yang kita konsumsi, yang kita beli, kita belanjakan, itu mempengaruhi bagaimana kita memikirkan cara dunia ini bekerja. Contohnya gini aja deh, kalau kita masuk ke konteks pekerjaan ya. Kenapa sih kok gayanya Gojek di dalam aplikasinya, itu gaya bahasanya kayak gitu. Agak alay ya kadang-kadang ya. Terus gambarnya itu mas-mas rambut panjang gitu ya. Atau dalam Grab itu beda lagi. Dia punya bentuk yang berbeda. Mungkin karena dia perusahaan internasional dan target pasar dia beda. Kenapa kayak gitu? Jawabannya adalah karena target market yang dia sasar
target market yang dia sasar itu orang-orangnya kan beda-beda sifatnya. Jadi dibentuklah cara komunikasi, strategi komunikasi yang kayak gitu. Nah, kayak gitu, kurang lebih pandangannya Mas tuh kayak gitu. Kalau kamu bertanya kenapa kok bentuk komunikasinya kayak gini? Kenapa kok cara berpikir kita kayak gini? Kenapa kok keluarga kita pola konsumsinya kayak gini? Kenapa kok politikus kita nyasarnya ke kebijakan yang seperti ini? Ya jawabannya ada di apa yang jadi mode produksi, apa yang jadi cara produksinya, apa yang jadi motif ekonominya. Jawabannya di situ. Jawabannya adalah di kepentingan ekonomi. Jawabannya ada di material, di hal-hal yang material. Nah, berbeda dari Hegel, Marx menganggap memang ideologi itu penting. Cuman beda dari Hegel, kalau Hegel kan ngomongin pemikiran ya, kalau Marx tuh ngomongin kondisi materialnya. Bagaimana kondisi material itu mempengaruhi ideologi. Bagaimana konsumsi kita di media sosial itu somehow mempengaruhi cara kita berpikir. Dan itu yang kata Marx perlu disasar. Kita perlu melakukan pengondisian konsumsi, cara konsumsi yang berbeda kepada orang-orang kelas pekerja, agar mereka itu sadar kalau ini tuh eksploitatif, bahwa kalian itu bisa loh punya alternatif hidup yang lain. Kayak gitu. Oke, next. Nah, itu tadi semua ya, kita udah ngomongin pemikirannya Marx secara simpel tuh. Ada apa aja tadi, ada historical materialism, ada kapitalisme, ada teori perubahan sosial, perkembangan masyarakat, ada kapitalisme, ada beberapa kritik terhadap kapitalisme, dan ada jawaban atas kenapa kelas kapitalis tetap mempertahankan kuasanya dan kenapa kelas pekerja tetap jadi kelas pekerja. Nah, pertanyaan yang lebih penting itu di sini. Oke, terus apa? Buat kita itu apa emangnya? Pemikirannya Mas itu gunanya buat apa sih? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Nah, paling nggak ada beberapa hal ya yang bisa kita sosiologi ambil pelajaran dari situ. Next. Yang pertama, interesting kan kalau kita itu tahu bagaimana cara masyarakat kita bekerja, tahu bahkan bisa memprediksi bagaimana masyarakat kita itu bekerja, masyarakat kapitalis, masyarakat advance industrialized ini bekerja, dan kita bisa menunjukkan sisi-sisi kurangnya itu di mana. Nah, itu yang jadi salah satu relevansinya pemikiran Marx di sosiologi. Kita singkatnya bisa punya fokus di satu waktu nanti ketika jadi akademisi untuk ngebahas kapitalisme dan melancarkan kritik-kritik terhadap kapitalisme. Dan itu udah ada ya, banyak ya sosiolog yang mendedikasikan hidupnya atau kajiannya terhadap kapitalisme. Kadang cuma sekedar ngadopsi pemikirannya Marx kayak Koser dan semacamnya, tapi poinnya kayak gitu. Yang pertama, kita bisa meneruskan minatnya Marx itu tadi, kegiatannya Marx itu tadi, kritik terhadap kapitalisme, kita bisa meneruskan itu di sosiologi. Dan itu ada banyak. Mungkin yang paling terkenal itu ini ya, siapa namanya? Jürgen Habermas ya, yang dia itu kemudian bikin konsep public sphere, kemudian ide soal deliberative demokrasinya itu dipakai ya, tidak hanya untuk ide, tapi untuk hal yang bahkan dieksperimentasikan. Dan itu interesting banget. Jadi ada sebuah paper ya. Ini mungkin yang teman-teman nggak sering ketahui ya. Banyak mahasiswa mungkin nggak sering ketahui. Ide-idenya Marx itu meskipun terdengar abstrak dan menggelitik, dia itu punya impact bahkan di kebijakan sebenarnya. Kalau kita mau ngebawa itu lebih jauh. Dan itu bisa dites dengan alat-alat matematikanya sosiologi. Itu ada papernya di Sociological Science atau apa ya, aku lupa. Tapi ada itu, ngetes deliberative demokrasi. Kayak gitu. Kedua, next. Kita juga bisa mengembangkan metode analisis sebenarnya. Jadi kan sosiologi itu kan terus ini ya, terus memajukan metodologinya ya, alat-alat metodologisnya dimajukan terus itu. Kita mulai mengenal simulasi sosial, kita mulai
eh, melakukan RCT. RCT itu randomized control trial, kayak kayak di ilmu kesehatan ya. Eh, jadi kita tahu tuh mana yang benar-benar sebab akibat dan mana yang bukan. Kita lagi berusaha ngembangin ke situ. Dan pemikirannya Marx itu, caranya Marx berpikir itu kan bisa dibongkar, kemudian kita tarik tuh pelajaran-pelajaran dari situ apa. Kalau nggak salah ada satu paper itu ngebahas soal gimana sih caranya Marx melakukan abstraksi. Dan itu bakal penting banget dalam studi-studi mixed method dan kualitatif. Um, Selain pengembangan metode analisis, kita juga bisa menemukan pengembangan pendekatan ya. Kayak misalnya yang dilakukan Paul Willis tuh, dia mengembangkan, dia dari studinya mempertanyakan kelas pekerja, anak-anak kelas pekerja, apa sih yang terjadi pada anak-anak kelas pekerja setelah mereka lulus dari sekolah. Oh, ternyata anak-anak kelas pekerja tuh ketika lulus akan dapat pekerjaan yang kelas pekerja juga. Jadi itu interesting. Pendekatan-pendekatan yang bisa dilahirkan kalau dari Paul Willis itu ada yang namanya cultural reproduction ya, kayak gitu. Jadi kita bisa mendapatkan metodologi baru, pendekatan baru. Kalau kita mau mempelajari Marx itu secara serius, secara sosiologis. Next, yang terakhir. Nah, ini yang mungkin nggak kalah penting ya. Jadi kita kan udah tahu ya, Marx itu udah mati, men. Marx itu udah mati, udah lama, dan tugas kita bukan sekedar ngikutin, tapi ngebaca lagi. Sebenarnya gimana sih dia memahami itu? Apa sih yang uh, bisa diambil dari dia? Dan setiap orang, utamanya filsuf atau teoritisi sosial, beda ya, teori sosiologi dan teori sosial itu beda. Teoritisi sosial itu uh, biasanya bakal punya reinterpretasi, beda-beda interpretasi. Jadi bakal banyak itu kayak next konsep alienasi ya, yang ini. Sosiologi sempat bahas itu konsep alienasi, di mana konsep alienasi itu sempat dapat kritik dari banyak pihak ya, dari filsuf lah, dari peneliti, kemudian dari Marxian juga itu sempat ada kritik yang kemudian pada gilirannya melahirkan sebuah konseptualisasi baru terhadap alienasi, kayak gitu. Jadi pemikiran Marx meskipun sudah mati, itu tetap bisa dipakai sama mahasiswa sosiologi, sama sosiolog, kalau mereka mau melihat ini dari kacamata yang berbeda. Bukan menjadi pemuja-pemuja Marx ya. Oh, itu banyak banget itu di kalangan mahasiswa pemuja-pemuja kayak gitu. Nggak paham kenapa. Mestinya ada banyak hal yang bisa dipelajari, tapi itu nggak kelihatan. Malah jadi kayak agama baru, dan itu yang saya ingin teman-teman itu nggak kayak gitu. Perlakukan Marx seperti orang yang sudah mati, dan kita orang yang masih hidup. Udah pakai itu. Pemikiran dia dipakai, bukan untuk dipuja dan di nostalgia, nggak perlu. Next. Nah, itu terima kasih ya teman-teman perhatiannya dari presentasi tadi. Apa yang akan teman-teman lakukan beberapa waktu ke depan itu tergantung pilihan teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman mau jadi Marxian gitu ya, Marxian, seorang Marxis, pengikut Marx yang totok jedok gitu ya, totok jedok, ya teman-teman bakal ngedalamin Marxisme seolah-olah dia itu hal yang sangat ilmiah atau hal yang sangat eh, kaya untuk dijelajahi, dan pemikiran dia sudah cukup untuk menjelaskan semua hal. Itu bisa-bisa aja. Tapi teman-teman juga bisa melakukan alternatif lain, seperti misalnya menguji teori-teorinya Marx. Misal, benar nggak sih perubahan-perubahan sosial itu kayak gini? Benar nggak sih historical materialism itu? Dan nggak hanya Marx sebenarnya, banyak hal lain kan yang bisa, banyak teoritisi lain kan yang bisa dijelajahi, diprediksi, diuji. Teorinya benar atau enggak sih? Dan itu sebenarnya tugas dari sosiologi sebenarnya di situ kan. Tugas sosiologi itu bukan untuk menjadi fans dari sebuah tokoh, tapi untuk menemukan penjelasan dan prediksi, atau paling tidak, kalau nggak setuju sama konsep itu, memahami bagaimana masyarakat bekerja. That's it.
tidak menjadi budak ya, kayak bahasanya Marx tadi, kepada salah satu pihak. Kayak gitu sih. Semoga presentasi hari ini memuaskan rasa keingintahuan teman-teman, dan kalau ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, monggo saya bisa buka. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kakak Alfa. Ya, sebelum itu teman-teman, mungkin kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Ya, untuk teman-teman dimohon on cam. Ya, ayo kita on cam. Mana nih yang cantik-cantik sama ganteng-ganteng? Iya, terima kasih. Ya, baik. Mungkin akan saya pandu ya, operator, untuk sesi dokumentasinya. Baik. Mungkin akan langsung saja. Untuk slide pertama, ya. 1, 2, 3. Baik, apakah sudah? Sudah selesai. Ya, untuk slide yang kedua, yuk teman-teman. 1, 2, 3. Ya, sudah. Dan untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih operator. Ya, mungkin sebelum lanjut pada acara yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan sedikit saja hasil paparan materi dari Kak Alfa. Ya, saya menangkap bahwasanya walaupun Karl Marx sudah tiada, namun karya-karyanya tetap abadi dan sangat ya, ingat ya teman-teman, kita harus bukan hanya membacanya saja, tapi harus mengkajinya lebih jauh gitu. Jangan mau yang dimaksud Kak Alfa tadi, bahwasanya kita nggak boleh untuk mengikuti, namun kita harus membaca, kita mengenal lebih jauh gitu. Dan juga tadi dijelaskan bahwasanya Karl Marx menekankan bahwa bukan pikiran yang menentukan kita, tapi materi, hal yang material gitu. Dan saya juga tadi agak tertarik dengan penjelasan beliau yang menekankan bahwa kenapa sih kapitalisme kok dikritik gitu, dan ternyata banyak diperdebatkan tidak hanya zaman sekarang, namun juga sudah sejak lama ya. Dan apalagi saya juga ingat karena Kak Alfa tadi menyinggung soal idol gitu, dan kemarin sempat heboh juga kan fenomena BTS Meal. Iya. Yeah. Dan mungkin nanti bisa ditanyakan pada sesi selanjutnya ya. Baik, itu saja cukup dari saya. Lalu akan saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk teman-teman bisa langsung raise hand atau unmute. Ya. Untuk Kak Roynaldi, silahkan bisa langsung. Ya, halo Kak. Oh iya, terima kasih buat Mbak moderator yang mengizinkan saya untuk berdiskusi. Menarik ya untuk percakapan hari ini tentang apa ya, tentang Marx. Kebetulan saya lagi menulis tentang apa ya, tentang integrasi apa ya, teks-teks keagamaan dalam Marxisme begitu. Mungkin boleh menerima pencerahan dari pembicara. Jadi saya mau bertanya begini Kak, tadi kan membahas mengenai historical materialism itu. Lalu bagaimana menggunakan teori historical materialism ini dalam menguji apakah ada integrasi agama dan ideologi Pancasila ataupun ideologi bangsa ini begitu ya Kak. Jadi bagaimana menggunakan teori ini Kak gitu, historical material Marx dalam mengintegrasikan
agama dan ideologi dia begitu, Kak. Lalu kenapa ya teks-teks Marxisme ini dalam percakapan-percakapan ruang kelas kadang dikatakan sudah usang begitu, sudah usang ataupun sudah tertinggal, dan juga teks-teks materialisme ini ataupun teks-teks Marx ini dianggap dianggap radikal sehingga ditinggalkan. Mungkin bisa minta pencerahan dari kakak pembicara gitu. Mungkin itulah pendahuluannya, Kak, gitu. Makasih ya, Kak. Ya, terima kasih Kak Roy. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Alfa mengenai keterkaitan antara agama dan juga ideologi Pancasila. Gimana tuh, Kak? Silakan, Kak. Oke, halo Mas Roy ya, Mas Roy benar ya tadi. Sorry. Sehat-sehat Mas. Itu interesting sih, menguji satu hubungan ya dengan historical materialism. Itu kalau dari Althusser itu kalau nggak salah berusaha mengembangkan scientific Marxism. Halo, aku masih masuk ya? Gambarnya Kak Roy berhenti gitu. Masih, Kak, masih. Oke. Itu scientific Marxism itu sempat kita singgung di postingan yang alienasi. Pada intinya dia nggak percaya pada satu human nature ya. Dan kalau itu ada satu hal yang sifatnya nature, itu itu nggak scientific dalam Marxism gitu. Itu nggak ilmiah. Nah, sekarang balik ke cara pengujiannya hubungan antar itu ya. Kalau pakai perspektifnya scientific Marxism, itu kalau buat saya pribadi itu agak aneh sih. Kalau saya pribadi ya, ngomongin saya pribadi. Kalau mau menguji itu sebenarnya kita sudah punya tools-nya sendiri untuk melakukan pengujian itu. Entah mungkin pakai apa misalnya content analysis atau misalnya pengumpulan teks berbasis komputer ya. Saya lupa itu istilahnya apa. Computational tools lah pokoknya kayak gitu. Kita sebenarnya sudah punya. Kalau kita mau ngomongin teks-teks ini, misal kalau kita ingin menguji apakah benar ideologi ini mengandung unsur keagamaan tertentu, kan kita sebenarnya bisa melakukan scan berbasis teks gitu, kemudian somehow ada statistical analysis dan lalala. Jadi kita sudah punya itu. Cuman kalau in Marxist term, sepertinya tidak ada hal yang bisa diuji gitu. Mungkin term pengujiannya itu berbeda dari apa yang umumnya kita sekarang pahamin. Metode pengujiannya mungkin unorthodox mungkin ya. Anyway, itu satu ya. Kemudian yang kedua, kenapa dianggap usang? Simpelnya memang sudah lama, tapi mungkin kalau kita mau tarik ke belakang, ini mungkin ada hubungannya sama the ruling politics ya, the ruling elite. Jadi memang di negara kita kan sejarahnya lumayan ini ya, lumayan. Wah, ini ribet nih kalau ada Intel di sini, kalau ada Indomie di sini ribet. Tapi Indomie telur, sorry. Itu singkatan teman-teman. Tapi kalau kita ngelihat sejarah ya memang Marxis itu kan kayak satu ide dan terdiri dari beberapa kelompok yang itu lumayan radikal ya dalam tanda kutip. Ini saya tidak mendiskriminasi atau mendiskreditkan mereka karena kalau kita ngelihat ya saya punya teman-teman banyak dari Maois juga ada, Maois, anarko juga ada, macam-macam kok teman-teman itu ideologinya. Kalau nggak ada mereka, sebenarnya nggak ada itu orang-orang yang ngebantu penggusuran yang sampai pihak keamanan itu mukulin gitu. Nggak ada yang mengadvokasi mereka. Ya udah kelar gitu aja nasibnya. Dan paling masuk berita gitu udah. Kalau ada kontroversi masuk berita, kalau nggak ada kontroversi nggak masuk. Kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak usang-usang banget. Tapi somehow di negara kita jadi sangat dibenci ya. Padahal seperti banyak pemikiran lainnya, selalu ada kebijaksanaan yang bisa kita ambil.
selalu ada kebijaksanaan yang kita bisa ambil. Marx itu orang baik sebenarnya kan. Kalau kita baca benar-benar, dia berusaha menunjukkan bahwa hidup kita nggak mesti sengsara kayak gini loh. Bahwa inequality itu nggak mesti ada, dan kita mungkin bisa mendapatkan masyarakat yang itu memajukan equality. Meskipun kontroversinya banyak sama hal itu, tapi sebenarnya kan kebijaksanaannya ada dan kita bisa ambil dari situ. Nggak tahu kenapa kok dianggap usang sampai kayak ditendang atau dibuang dan dibakar, dirampas dan semacamnya. Itu saya sih nggak sepakat sama itu ya. Selalu ada kebijaksanaan seperti halnya filsafat timur yang bisa kita ambil. Mungkin itu sih Mas, cukup mungkin dari saya. Ya, terima kasih Kak Alfa. Mungkin Kak Roy ingin ada feedback sedikit? Iya, jadi makasih buat Kak Alfa juga. Memang tadi yang Kakak sebutkan tadi mengenai historical materialism-nya itu kan sungguh sangat menarik ya Kak. Apa yang Kakak katakan itu. Lalu historical materialism ini kalau dalam konteks sekarang Kak, dalam konteks beragama dan berbangsa ataupun berideologi ini kira-kira masih masih relevankah digunakan teori historical materialism ini, yang salah satu juga pokok pikiran Marx itu, kira-kira masih relevan nggak ini Kak? Kalau sekarang ini Kak, atau di dalam menguji sesuatu itu Kak, di dalam perubahan sosial itu Kak? Mungkin begitu Kak. Oke, kalau kita ngomongin ini ya, ngomongin historical materialism sebagai sebuah framework, dia nggak akan pernah nggak relevan. Framework selalu relevan. Framework selalu berguna. Kita bisa ngelihat konflik kelas, kita bisa ngelihat bagaimana hubungan antara pekerja dan industri, atau bagaimana kelompok agamawan itu menenangkan, misal kayak gitu. Itu selalu bisa, framework selalu bisa, apapun nama frameworknya. Cuman kalau kita ngomongin pengujian, kita sudah punya tools yang saya pikir sudah cukup advance. Jadi dari perspektif ilmiah, saya pikir historical materialism itu sudah bukan waktunya untuk diberikan perhatian yang serius. Kita sudah belajar dari banyak disiplin lain ya, misal biologi kita udah belajar, kita ada sosiologi evolusioner, kita di sejarah kita juga belajar ada sosiologi historis, ada banyak hal yang kita sudah pelajarin dari situ, dan teknik-teknik pengujian ilmiah itu sudah ada banyak. Scientific Marxism itu saya jarang dengar sama pemikiran itu. Jadi bisa saya bilang juga teknik pengujian ilmiah berdasarkan pemikiran Marx itu, kalaupun ada, itu tidak begitu populer di literatur sosiologi atau social science in general. Jadi kalau saya prefer historical materialism sebagai framework, mendeskripsikan bagaimana perubahan terjadi. Tapi kalau memberikan prediksi, itu somehow kayak gini. Kalau saya pribadi kayak gitu. Iya, makasih ya terima Kak. kasih Kak Alfa. Terima kasih Kak Roy. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Kak Tiara bisa langsung di-unmute. Halo Kak Tiara. Halo, selamat siang semuanya. Makasih ya, materinya sangat menarik banget. Terus jadi aku mau nanya nih, soalnya kan aku masih mahasiswa baru ya, masih belum tahu banyak juga soal sosiologi nih Kak. Tanyanya cuma ini aja sih, ada gak Kak buku-buku yang menurut Kakak rekomen buat dijadiin referensi belajar sosiologi? Soalnya saya juga benar-benar tertarik sih sama program studi ini, kayak gitu sih Kak. Makasih banyak ya Kak. Ya, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Silakan. Aku seneng banget sih dengar itu. Jadi, akhirnya ketemu juga nih mahasiswa-mahasiswa yang minat belajar sosiologi dan niat banget sebenarnya. Oplos gitu. Tapi kalau kita ngomongin ini ya, materi belajar gitu ya, baca buku apa aja, bla bla bla. Kalau aku pribadi sangat nyaranin teman-teman baca buku luar negeri.
mungkin di perpustakaannya ada ya. Biasanya aku nggak tahu kalau di Universitas Jember gimana. Kalau di UNER itu ada perpustakaan di lantai 2 yang isinya itu buku internasional. Ada bukunya Weber, George Ritzer, Introduction ke Sosiologi, pengantar sosiologinya George Ritzer itu ada. Kemudian pengantar sosiologinya Marcionis siapa lupa aku. Tapi ada kok macam-macam. George Ritzer sama Anthony Giddens juga ada. Dan tiap dari mereka itu selalu ngebawa teori-teori dan perspektif kontemporer yang mungkin teman-teman nggak akan mengantisipasi itu kalau hanya ngebaca buku pengantarnya, misal Suryono Sukanto ya kalau di Indonesia ya, sama Prof. Bagong ya. Itu kan buku udah lumayan lama, isinya teks, gambar pun ada sesekali waktu gitu, dan tentu kita tahu update-nya nggak terlalu banyak gitu. Jadi coba baca-baca buku luar negeri kalau mau belajar sosiologi. Dan kalau mau belajar Karl Marx, kalau mau benar-benar ngedalamin Karl Marx ya, anggap aja seperti itu. Ada banyak kok jurnalnya itu. Teman-teman bisa coba cari di Taylor and Francis, itu publisher jurnal, itu biasanya ngebahas filsafat gitu. Dan cocok banget sama teman-teman yang mau ngebahas Marxism. Kalau misal mau yang perspektif ilmiah, diskusi-diskusi yang ada matematisnya dikit, gitu atau apalah, yang ada ujiannya, teman-teman bisa cek di Sage ya, Sage Publication itu juga publisher. Dalamin Marx di situ. Cara yang lebih mudah lagi buat belajar, tapi tetap dari buku internasional ya. Jadi teman-teman misal malas tuh nggak punya waktu buat ngebaca satu paper, banyak kan ya, tebel 20-30 halaman, capek banget ngebacanya gitu. Cari aja riset yang Marxis perspektifnya gitu. Misal ya, aku jarang sih cari perspektif Marxis. Misal aku dulu suka cari perspektifnya Michel Foucault ya. Jadi cari studi discourse analysis. Nah, biasanya di bagian literatur review-nya ngebahas pemikirannya Michel Foucault. Belajar dari situ. Belajar gimana cara dia itu memetakan konsep, kutipan dia itu apa aja dari literatur review itu, gimana cara dia itu mengkonseptualisasikan, bahkan menggunakan konsep itu, pelajarin. Jadi itu lebih terapan. Istilahnya itu belajar secara terapan. Gimana sih caranya menerapkan ide. Kayak gitu. Kalau buku-buku Indonesia, aku masih belum menyarankan ya. Mungkin sudah ada. Aku jarang sih ngeliat buku Indonesia. Perkembangannya pelan soalnya. Apalagi buku sosiologi. Perkembangannya masih pelan. Buat teman-teman yang nggak biasa bahasa Inggris, jangan khawatir. Aku dulu juga nggak biasa bahasa Inggris. Jadi dulu sampai ke perpustakaan, bawa buku, dan satu sebelahnya itu ada Google Translate. Aku terjemahin satu-satu, kata per kata. Nanti lama-lama bisa kok cepat sendiri bacanya. Paragraf itu kayak ngebaca baca cerita gitu. Jadi yang sabar tapi tetap kreatif dan cerdik kayak gitu ya. Ya, terima kasih Kak Alfa. Mungkin pertanyaan Kak Tiara sudah terjawab ya. Mungkin akan kita langsung untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Yamin. Mungkin saya bacakan ya Kak Alfa pertanyaan dari Kak Yamin ini. Bagaimana sih menurut Kakak tentang upaya untuk mengantisipasi dampak dari praktik kapitalis dalam ilmu sosiologi? Mungkin seperti itu Kak, silakan dijawab. Wow, itu pertanyaannya sangat mewah mungkin kalau mau dibilang. Bagaimana cara upaya mengantisipasi dampak dari praktik kapitalis dalam ilmu sosiologi? Ngomongin sosiologi terapan maksudnya, atau apa ini, ngomongin teori? Sebut aja kita ngomongin sosiologi terapan, applied sociology. Itu biasanya ada di sosiologi itu kan bukan kayak psikologi ya. Pertama kita tuh nggak punya satu panduan teoretik yang well tested, kita nggak punya prediksi yang bagus kayak ekonomi atau psikologi. Dan yang kedua, kita tuh ngimpor dari manapun. Semuanya dimasukin. Psikoanalisis, ilmu politik, apalagi. Kecuali fisika ya.
sebenarnya ada yang berusaha masukin fisika. Johann Galtung itu berusaha masukin fisika dan itu interesting banget. Tapi kayak gitu ya, kita kebiasaan multidisiplin. Kita sendiri nggak kuat, tapi kita kebiasaan multidisiplin, interdisiplin. Itu yang dilakukan di applied sociology. Jadi kalau teman-teman ingin gimana sih caranya meminimalisir dampak dari kapitalisme, misalnya gimana sih caranya agar orang-orang ini nggak dieksploitasi, bekerjalah bersama dengan orang-orang dari disiplin lain. Kuncinya di situ. Dan peran teman-teman ada di dua hal. Yang pertama, mengidentifikasi masalah sebagai peneliti sosial. Caranya bisa yang pertama pakai survei. Itu berarti structured interview. Wawancaranya bakal terstruktur dengan skor-skor kayak kalau teman-teman ikut survei biasanya, atau pakai framework. Kalau teman-teman mau Marxis banget ya, pakai aja framework pertentangan kelas misalnya. Jangan historical materialism ya. Itu gede banget itu kalau dipakai framework buat studi terapan. Bisa tapi kayak beberapa langkah dan itu bakal capek di awal. Mulai dari hal yang lebih konkret, misalnya konflik kelas dan mode produksi dan alat produksi. Itu kan bisa dijabarkan konsep-konsepnya, kemudian diidentifikasi di lapangan, kan bisa kayak gitu. Bekerja sama dengan disiplin lain, utamanya yang dari Marxian, orang-orang yang minat banget sama studi itu, dan filsafat khususnya. Kerja bareng di situ, kalau perlu ngerangkul teman-teman dari NGO ya, kemudian setelah mengidentifikasi masalah, baru bikin program khusus. Kalau mau lebih konkret, bisa ikut ini mungkin agak kontroversial, tapi menurutku worth it, ikut Ormek. Ikut Ormek ya, organisasi mahasiswa eksternal. Kadang itu ada yang dia punya analisis Marxism banget, kadang jarang sih aku nemu kayak gitu, tapi ada. Coba cari tahu apa namanya, nggak bisa dikasih tahu. Yang kedua, teman-teman ikut serikat buruh. Wah, itu interesting, itu lebih interesting lagi karena mereka lebih tahu tuh gimana sih dinamikanya memperjuangkan buruh itu. Kalau teman-teman di Persma ikut AJI, gimana sih orang-orang aliansi jurnalisme Indonesia, ya kalau nggak salah aliansi jurnalis Indonesia, gimana sih orang-orang AJI itu kalau ngadepin PHK gitu. Ada cerita mereka lakukan boykot, berhasil gitu. Jadi macam-macam caranya. Teman-teman harus ngomong sama berbagai macam disciplinary background ya, berbagai macam latar belakang. Itu aja sih mungkin yang bisa diomongin kalau ngomongin applied sociology. Ya, terima kasih Kak Alfa. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Viryal Yasmin. Mungkin silahkan di-unmute, Kak. Ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya lagi bisa DM Kak Alfa nih. Atau samperin ke Surabaya. Silakan Kak Viryal. Iya, Kak. Halo, Kak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, Kak Alfa. Jadi, di sini saya ada sedikit pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan di awal sama Kak Alfa bahwa Karl Marx, dia sudah mati. Seorang filsuf yang sudah mati, tetapi dia adalah kepercayaan orang-orang yang paham atau orang-orang yang bergelut dalam bidang sosiologi. Dia juga diibaratkan seperti nabi tadi. Nah, banyak orang yang sampai masuk ke alirannya yaitu Marxisme. Nah, kalau di lingkungan saya nih Kak, sebagai mahasiswa, saya melihat belum ada begitu Kak. Belum ada yang sampai masuk ke aliran Marxisme atau aliran-aliran lainnya. Nah, di sini saya mau bertanya Kak, kenapa sih kita harus masuk ke dalam aliran Marxisme oleh Marx gitu. Kenapa kita harus menjadi Marxisme begitu Kak? Karena yang saya lihat di sini saya masih semester 3 juga, masih awal. Itu saya lihat teman-teman saya belum ada begitu Kak yang menjadi Marxisme, atau kakak-kakak tingkat saya itu yang sepengetahuan saya itu belum ada begitu loh Kak. Terima kasih Kak, mohon penjelasannya. Ya, silakan Kak Alfa ditanggapi. Pertama aku nggak embrace Marxism ya, aku nggak mensupport kita harus ikut aliran tertentu dalam sosiologi. Aku malah sebaliknya, kita harus jadi orang yang nggak berpegangan sama apa-apa. Karena melalui discovery, melalui penemuan, kita tahu senyatanya gimana masyarakat bekerja. Sedangkan ketika kita pakai frame, kita pakai bingkai,
kita memang punya deskripsi yang kaya, tapi kita nggak punya penjelasan sebab akibat yang itu relatif real terjadi di lapangan. Jadi kembali lagi, aku nggak mensupport kita harus punya background Marxis atau post Marxis atau apapun lah, post bla 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 itu. Aku malah mensupport kita jangan berpegangan sama apa-apa. Kita harus berbasis pada temuan empirik dan pengujian yang valid, reliable. Oke. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa kita harus jadi seorang Marxis? Personally aku bilang enggak, jangan. Tapi kalau memang iya kayak gitu, karena Marxis itu memberitahu kita hal-hal yang kita nggak sadar, itu penting. Misal alienasi itu sekalipun dia nggak bisa diterapkan di dalam riset empirik ya, maksudnya dia terlalu abstrak dan nggak punya definisi yang clear untuk diidentifikasi di lapangan, untuk diukur misalnya itu nggak bisa. Tapi dia tetap berguna untuk menjelaskan kenapa sih, misal studi gerakan sosial, kenapa sih orang-orang ngelakuin protes? Jawabannya ada di, karena mereka itu merasakan keterasingan. Mereka merasa diri mereka itu jadi terasing dari hidupnya, dan mereka harus mengubah kondisinya dengan cara protes. Sehingga muncul sebuah teori di gerakan sosial itu, ada beberapa kalau nggak salah, yang terkait Marxis ya. Pertama, critical mass society, dan isolasi itu jadi kayak konsep penting dalam teori ini, bahwa orang-orang yang melakukan protes itu adalah orang-orang yang terisolasi secara sosial, dia lingkungannya itu aja, simpelnya kayak gitu. Yang kedua, ngomongin relative deprivation, itu tentang perasaan ya, bagaimana perasaan itu berubah, mengubah perilaku orang-orang. Jadi misalnya depressed, stres, dan sedih, sangat down dan semacamnya, kemudian itu menggerakkan mereka untuk melakukan pemberontakan. Kayak gitu. Jadi kalau kenapa kita harus jadi Marxis? Marxis bisa memberikan kita sebuah insight yang itu ngantarin kita ke teori-teori baru yang mungkin saja menjanjikan untuk ke depannya. Kayak gitu. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Kak Viryal Yasmin, terima kasih Kak Alfa atas pemaparan materinya hari ini. Ya baik, seluruh rangkaian acara reduksi pada siang hari ini telah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami, dan juga teman-teman yang sudah bergabung dalam diskusi siang hari ini. Semoga dengan adanya acara ini kita mampu meningkatkan pengetahuan kita dan menumbuhkan iklim akademis yang baik, utamanya untuk kampus tercinta. Ya, kurang lebihnya saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman saya ingatkan, Waalaikumsalam wabarakatuh. ya, jangan lupa ya teman-teman untuk mengumpulkan reviewnya. Ya, dan jangan lupa untuk absen. Terima kasih. Terima kasih Kak Alfa. Terima kasih kembali. Sampai ketemu sesi berikutnya. Terima kasih Kak Alfa. Iya.